Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Izunisa, NIM U 2019-10-21. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian barat atas Al-Quran. Kajian barat terhadap Al-Quran adalah kajian Al-Quran yang dilakukan oleh sarjana-sarjana barat dari segi sejarah, turunnya Al-Quran, teks terjemah, bahkan metode-metode penerjemahan dan penafsirannya dengan tujuan tertentu. Tujuan salah satunya untuk mengkritisi teks Al-Quran untuk mencari kebenaran atau kesalahan dari Al-Quran, sehingga dari hasil kajiannya orang barat bisa menerima atau tidak menerima Islam. Al-Quran adalah salah satu objek orang-orang barat mempelajari dan memahami Al-Quran. Sarjana-sarjana barat tidak hanya dari kalangan orang muslim, tetapi juga ada dari kalangan orang non-muslim. Tetapi untuk pembahasan ini, pemaparannya atau memaparkan kajian barat non-muslim terhadap Al-Quran. Orang-orang non-muslim yang mengkaji Al-Quran biasa disebut orientalis. Kajian orientalis terhadap Al-Quran ini bermula dari abad 12 dengan diterjemahkan di bahasa Latin. Terjemahan inilah yang melahirkan berbagai macam terjemahan Al-Quran dalam bahasa Eropa. Bahkan sarjana barat yang menerjemahkan bahkan banyak sarjana barat yang menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa mereka. Lalu di sini saya akan memaparkan dua tokoh orientalis. Yang pertama, Regis Bleicher. Regis Bleicher lahir di awal abad ke-20, tepatnya 30 Juni 1900 di Paris, Prancis. Tinggal di Maroko tahun 1915 dan ia meninggal 7 Agustus 1973. Menurut Regis Bleicher, sastra merupakan suatu metode untuk mengenal peradaban Islam. Untuk itu, seseorang tidak boleh mengabaikan fenomena sentral sejarahnya. Hal ini yang kemudian menjadi alasan ketekunannya dalam melakukan riset terhadap sejarah Muhammad dan Al-Quran. Bleicher menyusun banyak karya tentang bahasa, sastra, agama sebagai instrumen penting bagi kemajuan riset dan ilmu pengetahuan. Hasil analisis Regis Bleicher terhadap Al-Quran yakni memberikan rangkaian kronologis dalam Introduction Quran dan The Quran Translate with a Critical Realignment of Surah, menawarkan 4 klarifikasi periodik atas fase-fase ayat Al-Quran. 1. Ayat-ayat Makkiyah tentang dakwah kepada agama baru atau agama rahmat, kemampuan Allah menciptakan manusia, kebangkitan dari hari akhir dan kemampuan dan sebagainya. 2. Ayat Makkiyah tentang perlawanan kaum kafir Quraisy terhadap Muhammad dan ayat monoteisme. 3. Dalam fase ini dakwah Muhammad semakin meluas ke kabilah-kabilah non-Quraisy, sehingga fase ini dicirikan dengan ayat-ayat diawali fase Ya Ayyuhan Nas. Ayat keempat, ayat-ayat yang turun seiring munculnya sistem teokrasi di Madinah, sehingga ayat-ayatnya memiliki ciri khas formalistik
seputar aturan-aturan hukum syariat. Yang kedua, Alphonse Minanga. Alphonse Minanga ini lahir di Hurumis, Minanga, lahir pada tahun 1878 di Saranes, sebuah desa dekat Zako, Irak. Meninggal dunia pada tahun 5 Desember 1937 di Birmingham, Inggris. Dia seorang Syiah, teolog, sejarawan, orientalis, dan mantan pendeta yang terkenal karena melestarikan koleksi Minanga dari manuskrip kuno Timur Tengah di Birmingham. Ia termasuk dalam gereja Katolik Kaldea, maksudnya dia beragama Katolik Kaldea begitu. Pendapat Minanga tentang Al-Quran. 1. Menganggap bahwa Nabi Muhammad maupun masyarakat muslim tidak pernah menganggap Al-Quran secara berlebih, kecuali setelah meluasnya agama Islam. Yang kedua, dia berpendapat bahwa Al-Quran bukanlah wahyu dari Tuhan. Melainkan komplikasi yang dicuri dari bahan liturgi dari masa Yahudi dan Kristen. Upaya yang dilakukan Alphonse Minanga terhadap Al-Quran merekonstruksi Al-Quran yang melakukan penelitian yang pada manuskrip yang bernama Palimpsest adalah manuskrip di mana tulisan aslinya telah dihapus guna memberi peluang bagi tulisan baru penerjemah yang terbuat dari kertas kulit halus dan asalnya mengakomodasi ayat-ayat Al-Quran tersebut dihapus dan ditulis kembali oleh seorang Kristen Arab. Ia menganalisis lembaran tersebut dan membuat daftar perbedaan teks Al-Quran dan manuskrip tersebut. Hasil dari daftar perbedaan tersebut dicetak menjadi Al-Quran. 2. Perbedaan dua tokoh orientalis tadi. Perbedaannya untuk Regis Blachier tidak meragukan, tetapi malah membuktikan ada 4 fase-fase ayat Al-Quran. Yang Alphonse Minanga meragukan teks Al-Quran bahwa teks Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, tetapi teks itu curian bahasa Nabi Muhammad dan bahasa kitab Yahudi dan Kristen. Begitu. Tapi meskipun Blachier ini membuktikan 4 fase ayat Al-Quran, beliau tetap bukan orang Islam, jadi diambil yang baik dan dibuang yang buruk begitu. Untuk yang kedua, penyusunan banyak karya tentang bahasa, sastra, agama sebagai instrumen penting bagi kemajuan riset dan ilmu pengetahuan. Regis Blachier ini malah membuat buku, banyak karyanya juga yang membahas tentang bahasa, sastra, agama begitu. Kalau Alphonse Minanga merekonstruksi Al-Quran, ia melakukan penelitian pada manuskrip yang bernama Palimpsest yang menganalisis lembaran dan membuat daftar pada perbedaan teks Al-Quran pada manuskrip tersebut, manuskrip yang terdahulu itu. Hasil dari daftar perbedaan tersebut dicetak menjadi Al-Quran. Kesimpulannya, Regis Blachier masih bisa menerima Al-Quran itu adalah kitab suci Al-Quran yang benar,
Kalau Alminanga itu malah ingin mencari kesalahan dari Al-Quran untuk melabui umat Islam, begitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.